sekolah minggu toh Kaita. Iya. Jadi sebelum ketemu ketemu di sekolah minggu, maka kita sama-sama ajak adik-adik di rumah untuk ketemu di sekolah minggu. Tapi sebelum ketemu mulai sekolah minggu Kak Febri, ketemu sama ketemu punya adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap mau ikut sekolah minggu online. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik Kak Ita. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita memulai dengan kita punya ibadat sekolah minggu online. Kak Ita dan Kak Febri jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Oke, Kak Yogi silakan musiknya. Jadi semua harus pakai gerakannya supaya harus semangat. Ayo Kak Yogi. Lagu gerakan yaitu lagu Bagaimana Cara Musa. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang. Berenang bukan terbang, bukan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup menerus melaut. Musa berjalan di atas tanah sing. Halo. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Oke adik-adik kita akan masuk dalam doa buka. Mari kita siap hati untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, di pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi
lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa firman sekaligus kita punya perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa. Dan kita juga akan, sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Semua siap hati, ambil sikap doa dengan baik, supaya kita setelah selesai menyanyi, kita bisa berdoa. Mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah nama Yesus Kristus. Bapa, tiba saatnya kami anak-anak sekolah minggu Bapa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Engkau datang memberkati, Engkau datang menolong, memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan juga telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kepada Kak Aci Lela, kami persilahkan. Shalom, selamat hari Minggu, berjumpa kembali. Terima kasih Kak Febri dan Kak Ita. Ya, pada minggu ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kak Aci baca untuk kita semua di bawah perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air itu kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar kepada aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta dengan beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air
sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dari bacaan Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, Kasih Kak Aci beri tema, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Kita masih terus belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, mereka berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, lalu tibalah mereka di Rafidim dan berkemah di sana. Adik-adikku yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka tiba di sana mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami masalah karena di tempat itu tidak ada air. Maka mulailah mereka bertengkar dengan Musa, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai terus bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka haus, bahkan anak-anak mereka, ternak-ternak mereka haus. Bukan saja Musa yang disalahkan, tetapi mereka pun menjadi orang-orang yang tidak percaya dan mereka mulai menyalahkan Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Adik-adikku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat setia, Tuhan Yesus sangat menyayangi orang-orang Israel. Tuhan kita selalu menyertai dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bukankah di bacaan-bacaan sebelumnya Tuhan Yesus memberikan mana kepada orang-orang Israel ketika mereka mengalami kelaparan? Tetapi orang-orang Israel lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, lebih memfokuskan pada diri mereka sendiri, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam seluruh kehidupan mereka. Dari bacaan ini, Kak Aci mau beri beberapa poin penting untuk kita pelajari bersama di minggu ini. Yang pertama, sebagai orang yang mengaku Kristen, sebagai orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan, tantangan, masalah, proses, dan uji. Karena itulah tujuan kita ada di bumi, untuk diproses dan diuji. Bukan berarti ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak memiliki masalah. Tetapi itu tetap ada dalam seluruh kehidupan kita, dan itu akan terus dialami oleh Kak Aci dan juga semua adik-adik yang ada di rumah. Yang berikut, poin berikut, yaitu yang ingin Kak Aci sampaikan, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam kondisi dan keadaan apapun. Ketika kita mampu mengucap syukur, kita tidak mudah mengeluh, kita tidak mudah bersungut-sungut, tetapi kita terus menaruh pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terpenting adalah mengapa sih orang-orang Kristen, orang-orang Israel khususnya, mereka terlalu sering bersungut-sungut. Mereka mudah sekali mengeluh dan bersungut-sungut. Padahal mereka melihat secara langsung setiap perbuatan ajaib dan dahsyatnya Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, mulai dari tanah Mesir, melewati setiap perjalanan demi perjalanan. Tuhan ada bukan hanya menyertai Musa, tetapi juga menyertai mereka, orang-orang Israel. Nah, yang mau Kak Aci ajarkan, bahkan mau yang Kak Aci bagi pada minggu ini mengenai mengapa orang-orang Israel terlalu sering untuk bersungut-sungut, karena yang pertama, mereka tidak mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, mereka lebih memfokuskan tentang kehidupan mereka, tentang kepentingan mereka, tentang makan, tentang minum, tentang kehidupan mereka, dan mereka lupa memfokuskan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dari bacaan ini, Kak Aci mengajak kita semua untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi mau baik maupun tidak baik, kita harus terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar memfokuskan kepada Tuhan. Fokuskan segala sesuatu hanya kepada Tuhan yang hidup, yang akan berperkara dalam seluruh kehidupan kita.
Dan yang ketiga, kita wajib belajar berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Karena dari berdoa dan baca Alkitab, kita bisa mendengar dan mengetahui seluruh kehendak dan isi hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari ketiga poin ini, ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, ketika kita mampu memfokuskan diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, bahkan kita mau belajar berdoa dan baca Alkitab, kita pasti akan lebih bersabar, kita akan terus meminta dan terus menunggu bantuan dan pertolongan daripada Tuhan, dan kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah untuk bersungut-sungut, yang mudah untuk mengeluh, yang mudah berputus asa dan menyerah. Pesan Kak Aci penting pada minggu ini, dalam kondisi dan keadaan apapun adik-adik di rumah pada saat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19, kita sebagai pelajar, kita harus belajar di rumah, serba online, begitu banyak tugas yang menumpuk. Tetapi ketika kita mau berdoa dan bekerja, kita mau berdoa, kita mau bersabar mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada, pasti Tuhan Yesus akan memberikan hikmat dan pertolongan untuk kita mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Biarlah firman Tuhan di minggu ini memampukan kita semua, anak-anak dari pos 1 sampai pos 16, dimanapun kalian berada, memampukan kita semua sebagai kakak-kakak pengajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal dan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan yang paling penting, kita wajib berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Aci Lelang yang telah membawakan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, ketemunya kesimpulan untuk ketemunya firman tadi, ada 3 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketika kita hidup bersama Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa kita punya hidup mulus-mulus, tapi kita selalu akan ada banyak masalah. Yang penting kita harus tetap kuat untuk menghadapi. Dan yang kedua, ketong sedang boleh mudah bersungut-sungut, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan ketong, menjaga dan dalam setiap ketong permasalahan hidup yang ketong alami. Dan yang ketiga, ketong sudah boleh menyerah, sudah boleh putus asa, dan yang terpenting ketong harus selalu setia untuk mendengarkan suara Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam ketengnya doa syafaat. Tapi sebelum ketemu doa syafaat, kita akan menyanyi lagi dengan pujian yang berkata, "Di sini senang." Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ketemunya doa syafaat, ayo Kak Yogi. Kasih segeramu, Tuhan alami.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersyafaat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Tuhan kami, Bapa kami, Bapa Pencipta setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk ada bersama mengikuti pelayanan sekolah minggu online. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran-Mu yang telah Engkau izinkan kami baca dan kami dengar. Biarlah dimeteraikan sempurna dengan kuasa darah-Mu agar hidup dalam kehidupan kami. Kami mampu bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan yang terlebih daripada itu, kami mau belajar untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari dalam kehidupan kami, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau mampukan kami melakukannya dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, anak-anak para Maranatha Oekufu dari pos 1 hingga pos 16, dimanapun mereka berada dalam kondisi dan keadaan apapun. Ketika Engkau dapati mereka sakit Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap bagian-bagian yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Ketika Engkau mendapati mereka ada dalam berbagai macam kondisi dan keadaan, biarlah Engkau sendiri yang ada menguatkan mereka. Ketika mereka ada dalam berbagai macam persoalan kehidupan mereka, Engkaulah Bapa yang adalah jalan keluar dari kehidupan anak-anak-Mu. Hamba-Mu menyerahkan akan pendidikan mereka, Hamba-Mu menyerahkan akan setiap masa pertumbuhan mereka dan cita-cita mereka. Biarlah Bapa hikmat-Mu, kekuatan-Mu yang selalu menyertai kehidupan anak-anak, agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau dan bertahan, bahkan setia berhasil di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang tua bagi kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap kakak-kakak pengajar dalam kondisi dan keadaan apapun. Tuhan ada menyertai dan menguatkan kami. Bahkan kami berdoa untuk gereja kami, bangsa dan negara kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Biarlah Engkau Bapa yang terus menyertai kehidupan kami, Engkau yang adalah perlindungan bagi kami, memberikan kesehatan dan kekuatan yang memampukan kami untuk melangkah sepanjang kehidupan kami dengan menjaga seluruh kehidupan kami, agarlah ketika kami didapati untuk terus taat dan setia, bahkan didapati sehat adanya di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapakku. Ini seluruh kehidupan kami mengucap syukur karena kami percaya sukacita dan damai sejahtera Engkau anugerahkan bagi kami dalam sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berjalan, kami percaya Engkau ada menyertai kami. Ini doa dan permohonan kami, ini syafaat kami di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.